Pernah nggak sih, kamu bertanya-tanya, kenapa ya? Ada orang yang kelihatannya super produktif, skillnya nambah terus, karirnya melesat, tapi kalau dipikir-pikir, waktu mereka kan sama aja kayak kita. Cuma 24 jam sehari. Coba lihat deh, Elon Musk bisa ngurusin Tesla sambil ngurusin SpaceX. Mark Zuckerberg sibuk membangun Meta, atau Warren Buffett, yang katanya bisa baca 500 halaman buku setiap hari. Apa mereka punya pintu kemana saja yang bisa nambahin waktu? Atau jangan-jangan mereka ini punya cara rahasia buat nyolong waktu yang kita nggak sadari? Nah, jawabannya mungkin ada di sebuah konsep simple tapi powerful yang disebut The 5-Hour Rule. Istilah 5-Hour Rule ini dipopulerkan oleh seorang penulis dan peneliti pembelajaran bernama Michael Simmons. Dia penasaran banget sama rahasia orang-orang paling sukses di dunia, mulai dari Benjamin Franklin sampai Bill Gates. Setelah meneliti bertahun-tahun, Simmons menemukan satu pola yang sama persis di antara mereka. Pola itu adalah, mereka sengaja menyisihkan waktu, minimal 1 jam setiap hari kerja, atau total 5 jam seminggu, khusus untuk belajar. Tapi, ini bukan sekadar belajar biasa ya. Ini adalah deliberate learning, atau belajar yang disengaja. Artinya, di 1 jam itu, mereka benar-benar fokus untuk meningkatkan pengetahuan atau skill, tanpa diganggu kerjaan lain. Bukan multitasking sambil balas email, bukan juga scroll-scroll medsos sambil rebahan, tapi benar-benar duduk, fokus, dan menyerap ilmu. Kalau dihitung, 1 jam per hari selama 5 hari kerja, totalnya jadi 5 jam dalam seminggu. Makanya, aturannya disebut the 5-Hour Rule. Kedengarannya sederhana kan? Tapi efeknya luar biasa. Nah, di sini sering terjadi kesalahpahaman. Banyak dari kita merasa udah belajar setiap hari. Kenapa? Karena kita nonton video edukasi di YouTube. Kita scroll thread, motivasi, yang isinya daging semua di Twitter, atau kita rajin banget and save konten-konten bermanfaat dengan niat. Oke, nanti gue pelajarin. Padahal, aktivitas itu kebanyakan baru sampai tahap mengkonsumsi informasi, belum beneran belajar. Belajar yang sesungguhnya itu terjadi saat kita melakukan sesuatu dengan informasi yang kita dapat. Misalnya, kita mencatat poin-poin penting dari video yang kita tonton. Kita mencoba latihan soal, atau mempraktikkan skill yang baru kita lihat. Kita bereksperimen dengan ilmu baru itu. Atau, kita coba menjelaskan ulang apa yang kita pelajari ke teman kita. Bedanya tipis, tapi hasilnya jauh banget. Konsumsi konten itu cuma bikin kita merasa pintar. Sedangkan belajar beneran, itulah yang bikin kita jadi pintar. Inilah kenapa 1 jam belajar yang sanggu-sangga dan fokus bisa jauh lebih efektif daripada 3 jam scroll konten ilmu yang acak-acakan. Terus, kenapa sih cuma 5 jam seminggu bisa sampai mengubah hidup? Apa nggak kelamaan? Jawabannya terletak pada sebuah prinsip yang namanya compound learning, atau efek akumulasi pembelajaran. Coba kita hitung bareng-bareng. Kalau kamu konsisten belajar 1 jam setiap hari kerja, dalam seminggu kamu dapat 5 jam waktu belajar berkualitas. Dalam sebulan, itu artinya kamu sudah mengumpulkan sekitar 20 jam. Dan dalam setahun, kamu punya total 240 jam. Kamu tahu nggak, 240 jam itu setara dengan apa? Itu kurang lebih sama dengan waktu belajar untuk 6 SKS mata kuliah di universitas. Atau, waktu yang cukup untuk menguasai dasar-dasar satu keahlian baru. Misalnya coding, desain grafis, atau main gitar. Dalam setahun, kamu bisa berada di level yang beda banget dibandingkan orang-orang yang cuma mengandalkan belajar dari pekerjaan sehari-hari. Kebanyakan orang pengennya pintar instan, cari jalan pintas. Padahal, orang-orang sukses sadar bahwa kemajuan yang pelan tapi konsisten itu dampaknya jauh lebih dahsyat dalam jangka panjang. Kayak bola salju yang makin lama makin besar. Oke, konsepnya keren. Tapi masalah terbesarnya ada di sini. Gimana caranya biar konsisten? Ini penyakit klasik kita semua, bukan gak punya waktu. Tapi susah banget buat mulai, dan lebih susah lagi buat mempertahankannya. Nah, ada satu trik psikologis yang ampuh banget. Namanya asterisk habit, stacking asterisk,
atau menumpuk kebiasaan. Konsepnya simple. Daripada maksain diri bikin jadwal baru dari nol, mending kamu tempelkan kebiasaan baru yang mau kamu bangun ke kebiasaan lama yang udah otomatis kamu lakuin setiap hari. Coba pikirin, apa aja rutinitas harianmu pasti ada kan? Misalnya bangun tidur, sholat, sarapan, makan siang, mandi sore. Nah, tempelkan sesi belajarmu setelah aktivitas itu. Contohnya, setelah sholat subuh, aku akan baca buku 5 halaman, atau setelah selesai makan siang, aku akan nonton 1 video tutorial dan mencatat intinya. Bisa juga, setelah mandi malam, aku akan latihan skill coding selama 15 menit. Dengan cara ini, kamu nggak perlu lagi mikir, kapan ya enaknya belajar. Kebiasaan lama jadi pemicu otomatis untuk kebiasaan baru. Kamu nggak nambahin waktu. Kamu cuma menata ulang dan menempelkan rutinitas. Sekarang, gimana cara praktis buat mulai the 5-hour rule ini malam ini juga? Gampang, ada 3 langkah yang bisa kamu ikuti. Pertama, tentukan 1 skill inti yang paling pengen kamu kuasai dalam 3-6 bulan ke depan. Jangan serakah, pengen belajar banyak hal sekaligus. Pilih 1 aja dulu, biar fokus. Misalnya, kamu mau jago public speaking, editing video, atau nulis copywriting. Kedua, buat jadwal spesifik 1 jam per hari untuk belajar skill itu. Masukin ke kalender digitalmu, pasang alarm. Anggap ini janji temu yang sama pentingnya dengan meeting sama bos. Nggak perlu langsung sempurna 1 jam. Kalau berat, mulai dari 15 menit dulu. Yang penting, konsisten setiap hari. Terakhir, yang ketiga, catat progresmu. Bikin jurnal sederhana, bisa di buku catatan atau aplikasi notes. Tulis apa yang kamu pelajari hari ini, apa kesulitanmu, dan apa kemajuan sekecil apapun yang kamu rasakan. Kenapa? Karena melihat progres adalah bahan bakar terbaik untuk semangat. Saat kamu lihat grafikmu naik, kamu pasti bakal ketagihan buat lanjut. Jadi, kesimpulannya apa? Orang-orang sukses itu bukan karena mereka punya jam tambahan atau kekuatan super, mereka cuma lebih disiplin dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar secara sengaja dan terencana. Mereka nggak nungguin mood baik datang. Mereka nggak nungguin semangat tiba-tiba muncul dari langit. Mereka menjadwalkan waktu belajar sama seperti mereka menjadwalkan waktu untuk makan atau mandi. Sesuatu yang wajib dilakukan, bukan pilihan. Karena pada akhirnya, waktu itu bukanlah sesuatu yang harus dicari. Tapi waktu adalah sesuatu yang harus dibentuk dan diciptakan. The 5-hour rule ini bukan tentang menjadi yang tercepat. Tapi ini adalah strategi untuk menang secara perlahan, pasti, dan berkelanjutan. Nah, skill apa nih yang mau kamu pelajari pakai metode ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.